Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, ya sekitar usia SD gitu, di rumah kami itu ada sebuah lukisan yang besar sekali dari bulu ayam. Jadi bulu ayam itu disusun, kan macam-macam warnanya itu diatur sampai membentuk sebuah lukisan, dan lukisannya itu Pangeran Diponegoro lagi naik di atas kuda. Saya nggak kebayang ya kalau sekarang saya pasang lukisan macam gitu di rumah saya gitu kan. Kayaknya udah nggak zaman banget, tapi ya mungkin waktu itu sih itu dianggap bagus lah lukisan macam kayak gitu. Nah, ada juga ini kepala barong Bali itu. Jadi kepalanya, tau lah ya, barong itu bentuk mukanya tuh seperti apa. Dia punya lidah yang panjang, bertaring, terus pakai rambut yang panjang dan lebat. Nah, itu juga dibikin hiasan. Jadi kepalanya itu sama rambutnya itu digantung di dinding. Saya sendiri sih baru tahu lama kemudian ya kalau barong itu sebenarnya bukan makhluk jahat, walaupun tampangnya menyeramkan, itu justru makhluk yang baik ya, sebagai perlambang kebaikan, dan dia sering digambarkan sebagai makhluk yang melawan kejahatan. Itu saya tahu itu sesudah saya tinggal di Bali. Nah, kembali ke si barong ini. Waktu itu kan umur saya mungkin masih kelas 3 SD atau kelas 4 ya. Kakak saya cowok itu SMP lah, SMP kelas 1 mungkin ya. Nah, kita tuh 3 bersaudara, dan kakak saya itu selalu menjadi pemimpin untuk melakukan kenakalan. Nah, suatu hari idenya adalah mengambil kepala barong itu dari dinding, terus dipasang di atas kursi di sebuah ruangan. Ruangan itu adalah ruangan yang pertama kali dibuka oleh ya asisten rumah tangga kami. Kan dia biasanya kalau siang-siang dia pulang ya istirahat sebentar lah sesudah pekerjaannya selesai di rumah kami, terus dia pulang ke rumahnya sendiri, nggak terlalu jauh ya, mungkin untuk istirahat, terus dia balik lagi ke rumah. Nah, ruangan itu adalah yang pertama kali dia buka kalau dia kembali dari istirahatnya. Jadi waktu itu kami sih udah nungguin ya, dari kami bertiga udah nungguin ya sampai dia datang, kita intip dari jauh. Terus waktu dia buka pintu ruangan itu, dia tuh jerit karena dia kaget sekali ya. Terus tiba-tiba dia melihat muka yang menyeramkan yang dipasang di atas kursi itu. Dia jerit ketakutan, dan kami semua udah ketawa-ketawa aja lihatnya. Dan merasa puas ya karena keisengannya berhasil dengan sukses. Kakak saya itu emang orangnya iseng sekali. Dia pernah juga ini ya, kan setiap seminggu sekali ada guru ngaji yang datang untuk ngajar kami bertiga belajar ngaji ya, belajar baca Al-Quran. Nah, di antara kami bertiga itu nggak ada yang hobi sama kursus mingguan ini. Kami semua merasa males sebenarnya ya, dasar anak-anak ya. Dan biasanya saya kalau udah hari Rabu itu pasti saya nanya ke tetangga saya yang juga belajar ngaji. Itu saya nanyain, itu si Pak, saya lupa lagi bapak siapa namanya, si bapak itu datang nggak? Itu dia bilang iya datang. Waduh, kalau udah kayak gitu sih saya karena giliran ya, dari rumahnya dia terus sudah selesai ngajar di situ terus ke rumah kami.
waktu guru ngajinya datang, dia kan datang pakai sepeda ya. Terus kita intip dari dalam ya, dari garasi, dan garasinya itu kan ada papannya, dinding papan itu, kita dari celah-celahnya itu kita ngintip gitu sampai gurunya datang, terus dia ketok-ketok pintu. Waktu dia ketok-ketok itu, kita tuh semua nggak ada yang ngebukain pintu, enggak. Terus kita cuma ngeliat aja dan cekikikan. Dan saya baru kepikir sekarang bahwa sebenarnya guru ngaji saya itu tuh tahu gitu loh, dia juga pasti denger kita itu, cuman nggak ngomong apa-apa, terus ketok-ketok. Nah biasanya asisten rumah tangganya terus datang tuh sambil ngomelin kami gitu, waduh gimana ini gurunya datang bukannya dibukain pintu, malah cuman diintip aja. Terus biasanya kita tuh lari gitu. Kalau gurunya udah duduk di situ nungguin kita siap-siap, kita tuh selalu berlama-lama, pura-pura kan ngajinya itu ditunjuk gitu ya, untuk mengeja huruf-hurufnya itu ditunjuk pakai lidi. Biasanya kita ngambil lidi dari apa tuh, sapu lidi yang buat bersihin tempat tidur itu, bersihin debu dari tempat tidur. Padahal sih lidinya tuh masih ada, masih terselip di buku ngajinya itu, tapi kita pura-pura lidinya hilang lah. Terus pura-pura nyari, mana lidinya ya, oh iya ambil dari sana, di sana. Berlama-lama, dan gurunya itu dengan sabar nungguin aja, dia sabar sekali, nggak pernah protes, nggak pernah apa, paling cuma senyum-senyum aja. Ya itu adalah kenakalan anak-anak ya. Dan kami pindah ke Bandung waktu saya kelas 5 ya. Pokoknya saya pindah ke Bandung langsung masuk ke kelas 5 SD, dan kakak saya mestinya udah 3 SMP waktu itu. Di dekat rumah saya itu kan ada perkampungan ya. Di situ ada orang yang jualan lotek. Lotek itu kalau orang Sunda sih ya, mereka kan punya masakan namanya lotek lah. Mungkin kalau di Jawa pecel, atau di Betawi itu gado-gado. Agak beda lah ya. Nah itu beda-beda, cuman mirip-mirip. Nah, kami sering beli ke lotek itu karena memang enak gitu kan. Waktu kita lagi makan lotek gitu ya bareng-bareng, terus kakak saya ngomong ke saya, kamu tahu nggak kenapa ini loteknya enak? Terus saya bilang, kenapa? Ini karena yang jualan itu rumahnya deket kuburan. Jadi air yang dipakai buat masak sayuran, buat bikin lotek ini, itu sebenarnya rembesan dari air kuburan. Itu katanya. Ya ampun, ini orang ada aja idenya yang iseng. Nah itu beberapa hal yang saya ingat ya tentang nakalnya kakak saya waktu dulu. Dan kalau orang tua saya ngobrol ya, misalnya ada saudara terus ngobrol, terus akhirnya obrolannya itu nyambung ke waktu kami masih kecil, dan memang banyak cerita tentang kakak saya yang nakal ini. Sekian cerita dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.